"Oh, kita terlambat setengah hari perjalanan," berkata Raden Wijaya kepada sahabatnya Maesa Amping ketika mereka tengah bergerak kembali melangkah menuju kota Raja Kediri. "Batas gerbang timur kota," berkata Putu Risang kepada Mabujang. Terlihat Mabujang menarik napas panjang, teringat apa yang terjadi di kota Raja Kediri malam itu, dan dirinya tidak tahu lebih jauh lagi karena sudah keluar dari kota Raja Kediri di saat malam masih kelam, di saat para prajurit Mongol bergentayangan mencari korban dan mangsanya. Dan rombongan pasukan Raden Wijaya sudah mendekati batas gerbang timur kota di saat senja di pertengahan. Tanah, batang pohon seperti sepi menyambut kedatangan rombongan pasukan Raden Wijaya. Dan rombongan pasukan Raden Wijaya terlihat sudah memasuki regol gerbang timur kota raja, seperti melewati sebuah gapura pusara besar yang sunyi. Kota Raja Kediri sudah menjadi kota mati. Mungkin sebagian penghuninya sudah pergi jauh mengungsi. Tersisa banyak asap masih mengepul di antara puing-puing kayu tiang rumah bangunan yang hangus terbakar. Dan mulai terlihat mayat bergelimpangan di sepanjang jalan kota Raja Kediri. "Apakah ini sebuah karma?" berkata Raden Wijaya dalam hati, mengingat kembali sebuah gambaran yang sama ketika dirinya memasuki kota Raja Singasari di awal keruntuhannya yang dibakar hangus oleh pasukan Jayakatwang di bawah pimpinan Patih Kebo Bendarang yang akhirnya telah tewas di tangannya sendiri. "Rumah kediaman Ki Prasojo, seniman perak itu," berkata Putu Risang kepada Mabujang di sebelahnya, mengenal betul letak sebuah rumah yang sudah musnah terbakar sebagai tempat kediaman Ki Prasojo. "Semoga Ki Prasojo sekeluarga saat ini sudah mengungsi jauh menyelamatkan diri," berkata Mabujang kepada Putu Risang, berharap tidak terjadi apapun pada diri Ki Prasojo dan keluarganya. Akhirnya rombongan pasukan Raden Wijaya berhenti di depan istana yang sudah rata, hangus terbakar, menyisakan puing-puing sisa kayu gosong terbakar. Mereka pergi setelah merampok semua barang berharga istana dan seluruh isi harta kekayaan kota Raja Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Maesa Amping. Sementara itu beberapa prajurit sudah menyebar masuk ke dalam istana, memeriksa mayat-mayat para prajurit Kediri yang ditinggalkan begitu saja bergelimpangan di berbagai tempat. Berkat ketelitian mereka, akhirnya telah menemukan seorang prajurit yang ternyata masih hidup dan dapat diselamatkan. Mungkin prajurit Mongol itu telah mengira orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan prajurit Kediri yang masih hidup itu didapat sebuah keterangan bahwa Raja Jayakatwang bersama Ratu Turuk Bali telah dibawa oleh pasukan Mongol sebagai tawanan perang. Mendengar keterangan itu, terlihat ada secercah cahaya kegembiraan di mata Raden Wijaya. "Bibi Ratu Turuk Bali masih hidup," berkata Raden Wijaya lirih dalam hati. Akhirnya Raden Wijaya memerintahkan prajuritnya membuat barak-barak darurat sementara di sekitar depan istana untuk tempat beristirahat mereka, karena tidak ada satupun bangunan yang dapat dipergunakan lagi di kota Raja Kediri itu. "Aku perlu pemandu jalan pintas menuju Muara Kalimas," berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon. "Hamba mengenal seorang petugas telik sandi yang mengenal tiap jengkal jalan di Jawa Dwipa ini dengan baik," berkata Gajah Pagon pamit diri untuk datang lagi membawa seorang pemandu. Tidak lama berselang, Gajah Pagon telah kembali bersama seorang dan memperkenalkannya
kepada Raden Wijaya sebagai seorang pembantu yang ternyata adalah Mapujang, seorang petugas telik sandi pembawa berita tentang kehancuran kota Raja Kediri tadi pagi. "Berapa lama perjalanan menuju Muara Kalimas?" bertanya Raden Wijaya kepada Mapujang. "Dengan berkuda, perlu waktu 2 hari 2 malam dengan sedikit beristirahat," berkata Mapujang kepada Raden Wijaya. "Siapkan 40 orang terbaik. Malam ini juga kita berangkat mencegat pasukan Mongolia di tepian Muara Kalimas," berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon. Demikianlah, setelah memberi beberapa pesan kepada para prajurit yang ditinggalkan di kota Raja Kediri itu, Raden Wijaya malam itu juga telah berangkat bersama 40 orang terbaiknya menuju Muara Kalimas dengan 40 ekor kuda terbaik pula yang mereka miliki. Angin di malam itu terasa begitu dingin. Terlihat bayangan hitam rombongan orang berkuda keluar dari gerbang timur batas kota Raja Kediri. Mereka membawa kudanya seperti terbang membelah udara malam, memburaikan pakaian serta rambut mereka. Begitulah mereka menembus setiap jalan yang dilalui sepanjang malam itu tanpa beristirahat sedikit pun. Ketika pagi telah datang, pasukan berkuda itu masih terus berlari. Terlihat saat itu mereka tengah membelah padang ilalang bersama angin berlari seperti terbang melayang. Hanya sebentar mereka beristirahat, sekadar memberi kesempatan kuda-kuda mereka merumput dan minum di sebuah sungai kecil yang mereka lewati. Dan 40 orang penunggang kuda itu sudah terlihat lagi memacu kudanya, berlari menyusuri lembah dan bukit, membelah padang ilalang dan berpacu di atas bulakan panjang di antara 2 padukuhan. "Pasukan berkuda itu berlari seperti mengejar angin," berkata seorang lelaki tua di pinggir sebuah pagar rumah mereka kepada istrinya ketika melihat pasukan berkuda itu berlari di sebuah jalan padukuhan. "Kita harus membelah bukit di depan sana. Itulah jalan pintas yang terdekat menuju Muara Kalimas," berkata Mapujang memperkirakan jalan yang harus mereka lewati. Demikianlah, sesuai arahan dari Mapujang sebagai seorang pemandu jalan, mereka terlihat tengah membelah sebuah bukit yang terjal. Dengan susah payah, akhirnya mereka dapat membelah bukit itu dan sampailah mereka di sebuah hutan kecil berbukit di saat hari telah mulai menjadi gelap. "Kamu memang seorang pemandu yang hebat," berkata Raden Wijaya kepada Mapujang ketika mereka beristirahat sejenak memberi kesempatan kuda-kuda mereka merumput di sebuah hutan bukit kecil itu yang ternyata adalah hutan Bukit Cemara. "Kita sudah mendahului 2 hari perjalanan pasukan Mongol," berkata Raden Wijaya kepada Maesa Amping yang tengah memandangi wajah bulan di atas langit hutan Bukit Cemara. Bumi Majapahit masih terlihat sepi, sementara wajah langit pagi masih ditemani bintang kejora sang perindu. Di saat seperti itulah Raden Wijaya dan rombongannya memasuki bumi Majapahit dan mereka langsung menuju pesanggerahan Raden Wijaya. Ki Sandikala yang mendengar berita kedatangan Raden Wijaya dan rombongannya langsung menjumpai Raden Wijaya di pesanggerahannya bersama Maesa Pukat dan Kebo Arema. Pertemuan yang mengharukan manakala Raden Wijaya dan Maesa Amping melihat Maesa Pukat dan Kebo Arema datang bersama Ki Sandikala. "Kalian memang 2 anak muda yang dapat diandalkan," berkata Maesa Pukat penuh kebahagiaan melihat Raden Wijaya dan Maesa Amping telah tumbuh sebagai pemimpin muda. Akhirnya mereka saling bercerita selama perpisahan yang panjang itu. Bermula Maesa Pukat bercerita tentang perjalanan mereka ke tanah Melayu di mana kepulangan mereka tertunda akibat sebuah pertempuran mereka di Laut Selat Bangka dengan pasukan Mongol.
Kami terpaksa mundur kembali ke tanah Melayu, menunggu suasana yang aman dapat menembus Selat Bangka. Berkata Mahesa Pukat bercerita mengapa begitu lama mereka baru kembali. Dan hari ini kami datang kembali bersama Dara Jingga dan Dara Petak. Berkata Mahesa Pukat sambil menatap wajah Mahesa Amping dan Raden Wijaya bersamaan. Mereka berdua datang bersama kalian? Bertanya Raden Wijaya penuh kegembiraan. Saat ini mereka ada bersama para putra mereka di pesanggerahan Mahesa Amping. Berkata Ki Sandikala menjawab pertanyaan Raden Wijaya. Saling bercerita pun berlanjut, kali ini diwakili oleh Raden Wijaya sendiri. Raden Wijaya bercerita dengan singkat kemenangan mereka menghadapi pasukan Patih Kebo Mendarang di Padang Kadungan. Raden Wijaya juga bercerita tentang keadaan terakhir di kota Raja Kediri yang telah hancur runtuh diporak-porandakan pasukan Mongol. Syukurlah Jung Singasari tidak dapat mereka kuasai dalam sebuah pertempuran kami dengan pasukan Mongol itu di Selat Bangka. Berkata Kebo Arema setelah mendengar cerita tentang kebiadaban pasukan Mongol di kota Raja Kediri. Aku merasa bersalah menerima pasukan itu di tanah Ujung Galuh, menyerahkan seorang pemandu yang dapat membawa mereka melewati jalur sungai. Berkata Raden Wijaya seperti menyesali semua tindakannya bersekutu dengan pasukan asing itu. Tugas seorang pemimpin adalah membuat sebuah keputusan, namun tidak mudah membuat sebuah keputusan yang dapat diterima oleh banyak orang. Jangan menyesali sebuah keputusan, tapi bagaimana kita menghadapi segala kemungkinan akibat keputusan itu. Berkata Kebo Arema merasa kasihan melihat wajah Raden Wijaya penuh rasa sesal pada dirinya. Kami memang telah menyiapkan banyak persiapan dalam banyak kemungkinan. Kami telah menyiapkan sebuah pasukan khusus di bawah kendali Ki Sandikala. Berkata Mahesa Amping sambil bercerita tentang rencana dan siasat mereka menghadapi pasukan asing itu. Sebuah siasat perang yang hebat, berkata Mahesa Pukat setelah mendengar dengan singkat rencana dan siasat mereka menghadapi pasukan asing itu. Bangsa kita dikenal sebagai pelaut ulung yang selalu jaya di lautan, sementara mereka adalah para penguasa darat yang sangat ditakuti di daratan. Terutama kemahiran pasukan berkuda mereka yang paling ditakuti siapapun raja di banyak dunia. Siasat perang air memang sebuah siasat yang paling tepat menghadapi mereka. Berkata Kebo Arema menyetujui rencana siasat itu. Kita masih punya 2 hari menghadapi mereka di muara Sungai Kalimas. Berkata Raden Wijaya penuh semangat. Pertemuan di pesanggerahan Raden Wijaya menjadi lebih semarak lagi manakala Dara Petak dan Dara Jingga datang bersama putra-putra mereka, Jaya Negara dan Aditya Warman. Nanti malam nampaknya akan turun hujan di bumi Majapahit ini. Berkata Kebo Arema membuat sebuah canda yang diketahui kemana maksud tujuannya, yaitu menggoda Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang baru bertemu kembali dengan istri-istri mereka setelah lama berpisah. Kami orang tua pasti tahu diri, berkata Ki Sandikala disambut tertawa oleh semua yang hadir di pendopo pesanggerahan Raden Wijaya. Ki Sandikala benar, aku dan Tuan Senapati Mahesa Pukat memang berniat mengungsi ke pesanggerahannya, berkata Kebo Arema menyambung ucapan Ki Sandikala. Aku memang tidak sabar menunggu cerita pertualangan sahabatku Kebo Arema ini, berkata Ki Sandikala. Dan tidak terasa matahari sudah berada di atas atap pesanggerahan Raden Wijaya. Jamuan makan siang pun mengalir mengisi mangkuk-mangkuk di hadapan mereka di atas pendopo pesanggerahan Raden Wijaya. Setelah menikmati jamuan makan siang, pembicaraan pun berlanjut dan cerita pun berlanjut dalam banyak kisah
Sejauh perpisahan di antara mereka, hingga tidak terasa matahari sudah mulai terlihat redup di lengkung barat bumi. Kami pamit lebih dulu, membawa dua orang tua ini ke pesanggerahanku, berkata Ki Sandikala bermaksud pamit diri membawa Kebo Arema dan Maesa Pukat ke pesanggerahannya. Kami juga pamit diri, berkata Maesa Amping yang langsung berdiri diikuti oleh Dara Jingga dan putra mereka Aditya Warman. Pendopo itu akhirnya seperti menjadi begitu sepi, hanya ada Raden Wijaya, Dara Petak dan putra mereka Jaya Negara. Angin bertiup sepoi basah terlihat menerbangkan setangkai daun majak kering di halaman muka pesanggerahan Raden Wijaya. Sepertinya malam ini memang akan turun hujan, berkata Raden Wijaya memandang wajah Dara Petak yang juga tengah memandangnya dengan pandangan mata penuh cinta dan kerinduan. Dan senja pun akhirnya jemu menjaga bumi pergi menghilang sembunyi di balik keremangan malam. Bumi Majapahit malam itu begitu sepi, berteman dengan suara gerimis panjang yang mewarnai hari-hari di awal musim penghujan itu. Namun gerimis panjang itu tidak merusak kehangatan pembicaraan tiga orang lelaki di atas pendopo pesanggerahan Ki Sandikala. Terlihat Ki Sandikala, Maesa Pukat dan Kebo Arema seperti terpaku di atas duduknya. Mereka ternyata tengah membahas sebuah persiapan rencana penyerangan mereka menghadapi pasukan asing yang diperhitungkan akan melewati aliran Sungai Kalimas. 2000 pasukan Singasari akan ikut meramaikan pesta besar ini, berkata Maesa Pukat menawarkan pasukan yang datang bersamanya dari tanah Melayu. Aku pernah mendengar bahwa mereka sangat mahir berperang di lautan, berkata Ki Sandikala mendengar tambahan 2000 prajurit Singasari dari Maesa Pukat. Aku akan meramaikannya dengan 10 perahu perusak, berkata Kebo Arema mengusulkan dalam waktu singkat menyiapkan 10 perahu perusak. Nampaknya aku bercakap-cakap dengan seorang mantan bajak laut, berkata Ki Sandikala menyetujui usulan Kebo Arema yang punya banyak pengalaman khusus dalam peperangan di lautan. Aku hanya sering berada di belakang layar, sementara kemampuan bertandingku masih jauh di belakang seorang pendeta dari Lamajang, berkata Kebo Arema yang sudah mulai mengenal Ki Sandikala, seorang guru besar padukuhan teratai putih yang tersebar antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa itu. Sahabat Raja Kertanegara yang sakti pasti tidak bertaut banyak dengan sahabatnya, berkata Ki Sandikala yang merasa yakin bahwa Kebo Arema pasti seorang yang berilmu tinggi. Sementara itu Maesa Amping, Dara Jingga dan Aditya Warman juga telah berada di pesanggerahannya malam itu. Maesa Amping merasa gembira melihat Nari Ratih sudah mengenal Dara Jingga. Kepada Dara Jingga, Maesa Amping bercerita tentang pertemuannya dengan Nari Ratih, namun tetap merahasiakan nama asli Mahesa Muksa yang sebenarnya bernama Gajah Mada. Semula aku menyaksikan hubungan kalian tidak terbatas pada hubungan seorang tuan kepada hambanya. Tapi setelah mendengar sendiri cerita dari Kang Mas, aku percaya bahwa Kang Mas tidak pernah berdusta kepadaku, berkata Dara Jingga kepada Maesa Amping. Maesa Amping yang mengetahui kehalusan seorang wanita terlihat menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya sendiri kadang ada sebuah dusta yang tersamar tentang perasaan hati seorang lelaki berhadapan dengan seorang wanita seperti Nari Ratih. Gerimis seperti ini biasanya akan sangat lama dan panjang, berkata Dara Jingga mengisi suasana kekosongan di antara mereka. Benar, mungkin akan berlanjut mendekati awal pagi nanti, berkata Maesa Amping menanggapi. Dan pagi di atas bumi Majapahit nampaknya begitu cerah setelah semalaman diguyur oleh gerimis yang panjang.
terlihat 3 orang lelaki tengah berjalan di atas tanah basah di halaman muka pesanggrahan Kisandikala. Ketiga lelaki itu ternyata adalah Kisandikala, Maesa Pukat, dan Kebo Arema yang akan pergi ke benteng tanah ujung Galuh. Setelah sampai di sana, mereka meminta kepada beberapa prajurit untuk menyiapkan secepatnya 10 perahu perusak. Sebuah perahu kayu yang cukup besar dilengkapi sebuah besi tajam bercagak di depan anjungannya. Setelah memberi pesan yang cukup kepada para prajurit yang akan menyiapkan 10 perahu perusak, terlihat mereka berjalan ke arah Muara Kalimas. Terlihat mereka berjalan menyusuri tepian Kalimas hingga jauh ke pedalaman. Di tikungan sungai ini kurasa tempat yang paling tepat untuk menjamu tamu-tamu asing kita, berkata Kebo Arema kepada Maesa Pukat dan Kisandikala. Sebagaimana sekelompok bajak laut menunggu mangsanya, berkata Kisandikala mengagumi ketelitian Kebo Arema menyusun rencana peperangan mereka. Disinilah tempat yang baik untuk menempatkan beberapa orang pengintai yang akan melemparkan panah sanderannya begitu melihat para tamu asing kita mendekati meja penjamuannya, berkata Kebo Arema ketika mereka tiba di sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari arah tikungan sungai Kalimas di dekat muaranya itu. Mendengar kata penjamuan, aku jadi tidak sabar untuk mengarak Putri Gayatri dan Raden Wijaya dalam upacara pungut mantu nanti. Demikianlah, setelah menyusuri sungai Kalimas, terlihat mereka kembali ke arah semula, ke arah muara sungai Kalimas. Namun pembicaraan mereka telah menyimpang jauh, tidak lagi mengenai sebuah rencana peperangan, tapi berkisar tentang rencana upacara pungut mantu antara Raden Wijaya dan Putri Raja Kertanegara yang bernama Gayatri, yang saat itu telah tinggal bersama di pesanggrahan Kisandikala ditemani oleh Enang Trinil, anak kemenakan Kisandikala. Aku banyak berharap semoga Dara Petak dapat berpikir jernih. Pernikahan di antara mereka adalah sebuah ikatan suci, ikatan garis penyambung keluarga memperkuat silsilah mahkota, berkata Kisandikala kepada Maesa Pukat dan Kebo Arema. Dalam perjalanan kami berlayar dari Tanah Melayu, aku sudah dapat mengenal lebih dekat dengan Putri Raja Tanah Melayu itu. Dara Petak menurutku adalah seorang wanita dewasa yang punya wawasan cukup luas, juga keseimbangan jiwanya menilai apapun yang datang kepadanya. Seorang wanita yang tabah, berkata Kebo Arema kepada Kisandikala dan Maesa Pukat. Tidak terasa mereka berjalan sudah sampai di muara sungai Kalimas. Marilah kita kembali ke bumi Majapahit. Aku ingin kalian berdua menilai kesiapan pasukan khusus kami, berkata Kisandikala kepada Maesa Pukat dan Kebo Arema. Sementara itu di sebuah aliran sungai berantas terlihat iring-iringan perahu besar terlihat laju terbawa arus air yang cukup deras di awal musim penghujan di tahun itu. Beberapa hari yang lalu aku melihat mereka melaju ke hulu. Sekarang mereka sudah akan kembali ke hilir, berkata seorang lelaki kepada kawannya di atas sebuah jukung ketika melihat rombongan armada pasukan Mongol melintas di sungai berantas. Sebuah jung besar yang indah, tapi tidak sebesar jung Singasari, berkata kawannya melihat sebuah ukiran ular naga yang indah menghiasi anjungan perahu kayu itu. Para pembajak pasti enggan mendekati mereka, berkata lelaki itu kembali kepada kawannya. Kedua orang itu tidak tahu bahwa iring-iringan perahu besar itu adalah sebuah armada perang bangsa Mongol yang baru kembali dari kota Raja Kediri setelah memporak-porandakan serta merampok semua barang berharga di istana maupun seluruh rumah milik orang Kediri di kota Raja. Seandainya mereka tahu dan melihat langsung perlakuan liar pasukan Mongol itu,
di kota Raja Kediri, pasti kedua orang itu tidak akan berani berada dan terlihat oleh pasukan liar itu. Untungnya mereka tidak tahu, juga tidak mengetahui sedang apa sebagian dari mereka di atas perahu besar itu. Ternyata mereka sedang berpesta pora merayakan kemenangan mereka. Dan yang sangat memilukan hati bahwa mereka berpesta pora di antara para tawanan wanita yang baru saja mereka dapatkan dari kota Raja Kediri. Para wanita yang mereka ambil dari seorang suami yang mereka bunuh, atau para gadis yang mereka rampas dengan paksa dari rumah-rumah yang mereka bakar setelah membunuh semua penghuninya, menyisakan para kaum perempuannya. Hari itu adalah hari ketiga pelayaran mereka menyusuri Sungai Brantas, bermaksud untuk kembali ke bandar Tanah Ujung Galuh, untuk selanjutnya kembali ke tanah leluhurnya jauh di daratan Cina. Sementara itu di salah satu perahu besar itu, di mana seorang panglima perang mereka berada, suasananya tidak berbeda. Mereka juga sepanjang perjalanan tengah berpesta pora merayakan kemenangan mereka. Yang di Pertuan Agung Kublai Khan telah menyediakan persediaan pangan yang cukup besar. Persediaan pangan untuk 1 tahun perjalanan. Sementara kita mendapatkan harta rampasan perang yang berlimpah. Mari kita rayakan kemenangan ini, berkata panglima perang itu di antara para perwiranya yang menyambutnya dengan suasana sorak kegembiraan.